Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan gerejawi, dapat menghubungi majelis di konsistori setelah ibadah selesai. Pelayan firman adalah Ibu Yatinem Kusno. Warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus tahun baru 2021 pada hari Jumat 1 Januari 2021 dilayankan secara online melalui YouTube di channel GKJ Mbaki TV pada jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Disediakan pula panduan ibadah bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah secara online. Jemaat dimohon mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Warta jemaat yang kedua, ibadah GKJ Mbaki. Rencana ibadah GKJ Mbaki pada Januari 2021 mengingat perkembangan situasi pandemi COVID-19 yang belum membaik, maka ibadah GKJ Mbaki masih menerapkan ibadah dengan melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku. Pembatasan usia dan jumlah jemaat yang hadir dalam beribadah seperti yang sudah kita laksanakan selama ibadah di bulan November dan Desember ini. Marilah bersatu hati menaikkan permohonan kepada Tuhan Yesus Kristus agar pandemi COVID-19 ini berlalu dari kehidupan kita. Demikian warta jemaat GKJ Mbaki tertanda Majelis GKJ Mbaki. Panggilan beribadah. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman, suka dan duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Marilah kita awali ibadah tutup tahun pada malam hari ini dengan menyanyikan kidung jemaat 408 bait yang pertama. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini, jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus
dan kita pun terluput. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan, amin. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat dipersilakan untuk duduk. Kita akan datang ke hadapan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020 ini. Kami juga memohon pengampunan, sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon belas pengasihan-Mu. Amin. Ku ingin selalu dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila Kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama kita akan menerima berita anugerah. Di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan dalam Efesus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Kita berikan salam kepada saudara-saudari kita
Salam sehati kepada saudara di sekitar kita. Salam damai bagi kita semuanya. Bersama kita menyanyikan lagu untuk merespon berita anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Selamat di tangan Yesus. Tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki pelayanan sabda. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati di dalam keheningan untuk memohon tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Kami merasakan sungguh Allah menuntun kami sepanjang tahun ini, sehingga pada hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk beribadah akhir tahun dan merayakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami akan mendengarkan tuntunan melalui sabda-Mu. Kiranya Allah menyertai kami, memampukan kami untuk mendengarkan firman dan memahaminya, serta memeliharanya dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca Alkitab, dan bacaan hari ini diambil dari Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Ucapan berkat imam. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan memelihara firman-Nya. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi bagi kita semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Ibadah tutup tahun yang akan kita lewati. Untuk itu, sengaja saya mengucapkan salam semangat pagi atau selamat pagi, supaya malam hari ini kita merasakan. Mungkin tadi agak bingung, kok selamat pagi Bu, ini kan ibadahnya malam gitu. Sengaja. Nah, tapi saya mau melihat bagaimanakah hari ini kita mau menyongsong tahun baru yang akan kita lewati di masa-masa yang akan datang. Dan selamat juga bagi kita semuanya yang telah lulus dalam melewati ujian hidup sepanjang tahun 2020 ini. Banyak hal yang dapat kita saksikan kembali atau kilas balik akan kehidupan kita dan orang-orang di sekeliling kita. Ada yang bersuka cita karena tahun ini ada pertambahan keluarga, baik mereka yang menikah maupun yang mendapatkan momongan. Semua bersuka menyambut kedatangan anggota baru di tengah-tengah keluarga. Bersuka cita nggih, Bapak Ibu? Namun di balik rasa suka kita ada juga orang yang sedang berduka karena harus kehilangan anggota keluarga atau orang-orang terkasih di sekeliling mereka, baik mbah, pacar, orang tua, bahkan cucu, anak kecil sekalipun. Kematian, putus cinta, bahkan gagal menikah. Mereka harus merasakan sakitnya, melupakan dan merelakan, atau melepaskan orang-orang yang mereka kasihi. Dan akhirnya bertanya, Tuhan, kapan rasa ini akan berakhir? Ada pula orang yang bersuka cita karena telah sembuh dari sakit penyakit. Baik itu yang dinyatakan bebas atau negatif dari COVID-19 atau dari penyakit lainnya. Bahkan yang saya dengar ada yang merayakannya dengan berbagi makanan kepada tetangga, sekaligus memberitahukan bahwa saya sudah negatif loh. Mereka bersuka karena terbebas dari prasangka, dari stigma yang ada. Namun ada pula yang bersedih karena sakit penyakit tak kunjung pulih. Hari demi hari sakit selalu menggerogoti, tubuh semakin letih. Semua menjadi begitu mengerikan. Setiap hari harus mendisiplinkan diri untuk mengkonsumsi obat-obatan, makanan sesuai dengan anjuran oleh dokter demi kesehatan. Dan mulai bosan semuanya, jenuh, dan bertanya, Tuhan, sampai kapan? Ada yang bersuka cita karena tahun ini diterima atau lulus menjadi ASN, aparatur sipil negara. Selamat untuk Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya.
kemudian merayakan syukuran dan berbagi berkat juga ke tetangga. Bahkan ada yang memberikan persembahan khusus ke gereja. Ada pula yang purna bakti juga melakukan hal yang sama, bersyukur di akhir-akhir masa pengabdian Tuhan senantiasa menjaga. Sama juga perilakunya. Melakukan syukuran dan berbagi berkat ke semua. Layak untuk disyukuri, iya layak. Namun sebaliknya, ada juga yang bersedih karena tak kunjung diterima dan lolos untuk seleksi pegawai negeri. Beberapa kali mencoba namun gagal pula. Bahkan ada juga yang tidak sampai purna. Ada yang terpaksa kehilangan pekerjaan karena pandemi yang ada. Lalu marah, kemudian meronta dan bertanya, "Tuhan, apa salah saya?" Dan banyak kondisi-kondisi lain sebagainya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mewarnai rentetan tahun panjang 2020 ini. Rasa duka, suka, senyum, air mata, kepahitan, manis. Semuanya campur aduk mewarnai sepanjang tahun ini. Kemudian melihat kondisi seperti ini, khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami duka, biasanya banyak stigma, penghakiman mulai terjadi atas kondisi yang kurang menyukakan hati. Saya akan bertanya untuk kita semuanya, sesempit itukah pemahaman kita terhadap berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Maka malam hari ini saya mengajak kita merefleksikan kembali, membuka hati, membuka mata dan telinga kita. Hentikan penghakiman atas duka, atas kesedihan, atas ketidaknyamanan. Karena kita harus melihat dengan jernih bahwa berkat yang nyata itu hadir dalam sepanjang perjalanan kehidupan manusia. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui bacaan yang pertama dalam leksionari, khususnya dalam bilangan 6 ayat 22 sampai ayat 27, kita diajak belajar melihat tentang berkat. Yang mendengar katanya kita begitu saja langsung bahagia. Maka di sepanjang WA biasanya dialog, percakapan atau ucapan-ucapan, kita tidak sungkan mengucapkan, Tuhan memberkati kita semuanya, Gusti berkahi kita sedoyo, dan lain sebagainya. Karena kita merasa bahwa berkat itu sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, dan segala sesuatu yang bersifat membahagiakan diri kita. Padahal Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dalam konteks kali ini berkat sama sekali tidak berbicara tentang soal materi ataupun non materi, atau hanya hal-hal yang menyenangkan belaka. Kita mengingat kembali dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel. Teks ini tidak sama sekali membicarakan tentang kepemilikan, tentang harta benda, tentang apa hal-hal yang menyenangkan yang mereka miliki. Pada masa mereka akan segera kembali ke tanah perjanjian, yaitu bangsa Israel. Mereka melihat perjalanan yang begitu sulit. Dan tidak ada kepastian sama sekali kapan kesulitan dalam hidup mereka itu akan berakhir. Kehidupan mereka berjalan begitu mengerikan karena merindukan kebebasan,
merindukan tanah Kanaan, merindukan bagaimana mereka bisa benar-benar merasakan berkat yang dulunya dinyatakan mereka berupa materi, karena mereka hidup pada masa-masa yang menggembirakan sebelum pembuangan. Namun kali ini di masa-masa akhir itu sendiri berada di dalam tanah perjanjian merupakan impian. Tetapi sampai masa itu sendiri mereka tidak tahu kapan akan berakhir di dalam penderitaan pembuangan. Jadi lupakan mimpi tentang tanah, tentang kebebasan, tentang kejayaan yang pernah mereka alami. Dalam konteks pada saat itu, makna berkat lebih kepada harapan pemulihan, pengembalian akan kondisi yang mereka alami ke tanah yang dinantikan, yaitu tanah perjanjian. Untuk itu berkat yang diucapkan dengan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Harapan yang manis itu justru diberikan pada saat di mana seolah-olah sama sekali tidak ada harapan. Saat seakan Tuhan melupakan keberadaan mereka. Dan ucapan ini menjadi penguat bagi mereka yang berpengharapan di tengah-tengah kesesakan. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melihat perjalanan panjang bangsa itu juga, pengalaman mereka yang begitu mengejutkan. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini. Untuk itu berkat kali ini mengingatkan bagaimana Allah tetap setia dan tidak pernah meninggalkan mereka dan kita juga. Dan itu dibuktikan dengan keberadaan mereka dalam sepanjang perjalanan itu sendiri. Dan itu juga terjadi pada saat ini berkat Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Untuk itu keberadaan kita itulah berkat yang nyata. Allah yang dulu pernah melakukan hal-hal besar dalam perjalanan bangsa Israel, juga Allah sekarang yang melakukan hal-hal besar dalam perjalanan kita. Bukan dengan kepemilikan harta ataupun hal-hal yang indah, namun justru hadir dalam suasana yang hampir tidak ada harapan. Maka keberadaan dan kehadiran kita menjadi berkat, sebab Allah nyata melakukan perbuatan yang besar dalam hidup kita. Untuk itu, ucapan berkat ini menjadi jaminan bahwa bagaimanapun apapun keadaan kita, Allah senantiasa beserta. Maka bukankah dalam kondisi saat ini kita harus juga menghayati bagaimana Allah senantiasa menolong orang yang berduka, dan mungkin juga kita di sana. Walaupun masa depan kita tidak ada yang pernah tahu, tetapi mari kita menjalani kehidupan satu persatu. Maka di sini saya katakan kembali, prinsip alon-alon asal kelakon nyata dalam kehidupan orang beriman. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu langsung memberikan statement stigma yang menghakimi orang lain. Tetapi biarlah bersama kita kembali menata hati yang sempat berantakan karena penghakiman yang terjadi, dan kehadiran kita sungguh-sungguh benar berarti. Maka beberapa akhir-akhir ini ketika banyak curahan hati, bahkan WA yang selalu menjadi atau menggetarkan hati karena menyatakan ada beberapa
hal yang dan banyak lainnya yang membuat kita menangis melihat kondisi. Bapak Ibu majelis, monggo tetap semangat, karena sempat beberapa akhir-akhir ini membuat kita memang tidak sama sekali bisa merasakan apa yang harus kita nyatakan di tengah-tengah keadaan jemaat, di tengah-tengah keadaan pelayanan kita. Tetapi kita juga merasakan banyak hal yang kita juga tidak bisa mengungkapkan mungkin bersama-sama, tetapi cukup di dalam hati, cukup diadukan bersama orang-orang yang bisa memahami, dan cukup bicarakan dengan Tuhan saja. Untuk itu bersama Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri malam hari ini dan menyongsong tahun baru 2021 nanti, saya mengajak rapatkan barisan, saling menguatkan, saling memberkati, dan hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dan tetap percaya ketika kita lulus dalam melewati masa-masa ini, 2020 ini, kedepannya nanti Allah juga akan menyertai. Kedepannya nanti kita juga akan memperoleh kekuatan baru lagi bahwa benar, berkat itu bukan hanya materi dan hal-hal yang membahagiakan, tetapi dengan setiap kejadian-kejadian yang mengerikan pun penyertaan Allah nyata di sana. Ketika kita dikuatkan melalui orang-orang yang hadir bersama kita, ketika kita dikuatkan melalui orang-orang yang selalu menopang kehidupan kita dan lingkungan yang baik, atau saya sering sebut dengan support system yang selalu baik, sehingga kita bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk menguatkan satu sama lain. Maka di sanalah berkat Allah nyata. Ucapan yang manis, kata-kata yang memberikan arti, support, itulah yang kita mimpikan bersama. Untuk itu selamat lulus semuanya dari tahun 2020. Selamat juga menyongsong 2021. Bersama mari saling memberikan hati, menata ulang kembali, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan diri pribadi juga perlu diberikan ruang untuk terus menghayati bahwa Allah benar-benar hadir. Selamat mengakhiri tahun ini dengan harapan bahwa Tuhan selalu menyertai. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, Allah yang senantiasa menguatkan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Kami merasakan Allah benar-benar hadir bersama dengan orang-orang di sekeliling kami, bersama dengan setiap hal yang kami alami, sehingga kami dapat kembali malam hari ini berseru kepadamu. Tolong Tuhan, kuatkan kami. Biarlah berkat-berkat-Mu, sapaan manis-Mu senantiasa mengurapi kami, dan firman-Mu juga saat ini yang nyata hadir di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami dapat memulai langkah baru di awal tahun 2021. Biar yang terjadi di hari-hari yang lalu menjadi pembelajaran yang berarti, sehingga kami lebih berhikmat lagi, lebih dewasa lagi dalam iman, dan bertumbuh terus menuju Sang Kristus. Pakai kami Tuhan sebagai saluran berkat-Mu di
dimanapun kami berada. Pakai kami Tuhan untuk selalu memuliakan nama-Mu. Dan kami berdoa pada saat ini di tengah untuk keluarga kami, agar kami bisa saling mendukung satu sama lain, berikan hati yang mau saling memahami. Begitu juga di tengah-tengah gereja, masyarakat. Biarlah kami senantiasa diberikan hati yang terbuka untuk lebih baik lagi. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang kami kasihi, yang kehilangan, yang bersedih hati, yang terluka. Kami percaya berkat-Mu juga nyata sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Biarlah pengharapan yang daripada Engkau, penghiburan juga nyata, meliputi kehidupan mereka. Begitu juga dengan mereka yang lelah karena sudah merasakan sakit yang begitu parah, menahun akhirnya kecewa. Biarlah Allah juga hadir menemani mereka bersama dengan keluarga. Cinta kasih yang nyata boleh mereka rasakan, sehingga mereka merasakan kelembutan tangan Tuhan melalui keluarga dan orang-orang di sekeliling mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang harus bersusah payah untuk terus mengupayakan kecukupan di tengah-tengah keluarga. Tuhan tolong mereka. Kami percaya ketika mereka berusaha dan berupaya, Tuhan melihat kerja keras mereka dan memberikan pekerjaan yang layak kepada mereka, sehingga mereka mampu mencukupkan dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk kedamaian negeri kami ini. Banyak hal-hal yang mendukakan hati terjadi. Kehilangan saudara-saudari kami, bahkan mereka yang tega melakukan tindakan korupsi. Tuhan kiranya pulihkan negeri ini. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden dan juga jajaran para menteri, sehingga mereka mampu memimpin negara ini seturut dengan kehendak-Mu saja. Urapi mereka Tuhan, dan biarlah mereka bekerja sesuai amanah. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program-program ke depan gereja kami ini. Kiranya Tuhan menyertai. Biarlah di dalam pelayanan kami di tempat ini, baik majelis, baik komisi-komisi yang ada, tim dan jemaat-Mu yang terlibat mengambil bagiannya masing-masing. Tuhan sertai, sehingga kami dapat bekerja sama mendukung untuk kemuliaan nama-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman, Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Marilah dengan berdiri dan penuh penghayatan, bersama seluruh umat Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan persembahan kita yang telah kita siapkan masing-masing. Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan di dalam mengiringi persembahan, penyerahan persembahan dari PKJ 148 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ya Tuhanku, atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita menyerahkan persembahan kita. Tuhan, terima kasih atas berkat anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memberi kesempatan kami di akhir tahun ini. Tuhan telah menghimpun kami untuk memuji muliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan selalu melindungi dan terus memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, terima kasih di malam hari, di saat ini. Tuhan telah memberi kesempatan kami untuk mempersembahkan sebagian dari berkat-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkatilah persembahan ini, sehingga persembahan ini dapat menunjang di dalam pelayanan khususnya di GKJ Mbaki. Kami juga berdoa kepada mereka yang secara diam-diam di akhir tahun ini telah mempersembahkan sebagian berkat-berkat dari Tuhan di gereja. Tuhan, kami juga berdoa kepada para majelis yang diberi tugas untuk mengelola persembahan ini. Berilah kejujuran, ketekunan,
dan kesungguhan, sehingga apa yang dilakukannya hanya seturut rencana dan kehendak-Mu saja. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengajari kami untuk berdoa yang akan kami ucapkan secara bersama-sama di malam hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Pengutusan dan berkat. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan. Kini dan selama-lamanya. Kusuka menuturkan. Cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita songsong tahun baru dengan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Bersama kita telah mengakhiri ibadah pada malam hari ini Bapak Ibu. Sekarang bersama marilah kita menyongsong tahun baru 2021. Selamat malam bagi kita semuanya.